Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Part 21 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanna Sangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Feliciana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchart.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 21 ini, saya akan membacakan sebagian dari bagian 21 Umat Awam asal Malaysia 10 Desember 2015. Baiklah, kita mulai. Umat awam pria. Apakah perbedaan antara perhatian dan kesadaran? Bagaimana cara kita mempraktekkan perhatian dan kesadaran dalam meditasi kita dan menumbuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Tan Ajahn. Perhatian adalah memperhatikan satu hal, seperti memperhatikan aktivitas tertentu yang sedang kamu lakukan. Ini sedang berperhatian. Biasanya, pikiranmu tidak suka memperhatikan satu hal untuk jangka waktu yang lama. Ketika kamu melakukan satu hal, pikiranmu suka memikirkan hal-hal yang lain. Ini artinya tidak memiliki perhatian. Jika kamu memiliki perhatian, kamu 100% memperhatikan apapun yang kamu kerjakan pada saat itu. Jadi, inilah perhatian terkait tubuh. Kamu menggunakan tubuh sebagai objek perhatianmu. Kamu mengawasi setiap aktivitas tubuhmu sejak waktu kamu bangun di pagi hari. Kamu memperhatikan tubuhmu. Ketika tubuh sedang berbaring, kamu mengetahui bahwa tubuh sedang berbaring. Ketika tubuh sedang bangkit berdiri, kamu mengetahui tubuh sedang bangkit berdiri. Ketika tubuh sedang berdiri, kamu mengetahui bahwa tubuh sedang berdiri. Kamu selalu mengawasi tubuhmu. Ini sedang berperhatian. Inilah cara mengembangkan perhatian. Kamu memerlukan perhatian untuk membawa pikiran ke samadhi. Jika kamu tidak memiliki perhatian, pikiranmu akan berpikir tentang ini dan itu. Jika kamu dapat memaksa pikiran untuk memperhatikan tubuhmu, maka pikiran tidak dapat berpikir tentang ini dan itu. Namun, di kehidupan nyata, tidaklah mudah memaksa pikiranmu
untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas tubuhmu di sepanjang waktu. Itu perkara kesabaran dan pengembangan perhatian yang terus-menerus. Seiring kamu terus mencoba, kamu akan meningkat. Perhatianmu akan menjadi lebih kuat, dan akhirnya kamu mampu secara terus-menerus memperhatikan aktivitas-aktivitas tubuhmu atau objek lain apapun yang kamu mau pikiran perhatikan. Ketika kamu duduk bermeditasi, kamu memperhatikan napasmu. Jika kamu memiliki perhatian, kamu mampu memperhatikan pernapasanmu. Memperhatikan pernapasan artinya untuk sekedar menyadari pernapasan. Kamu tidak perlu memaksa atau memanipulasi pernapasan. Kamu menggunakan napasmu sebagai objek dari perhatianmu. Ketika kamu menarik napas, cukup sadari bahwa kamu sedang menarik napas. Ketika kamu menghembuskan napas, cukup sadari bahwa kamu sedang menghembuskan napas. Jika napasmu panjang, cukup sadari bahwa itu napas panjang. Ketika napas itu pendek, cukup ketahui bahwa napas itu pendek. Jika napas itu halus, cukup ketahui bahwa napas itu halus. Jika napas itu kasar, cukup ketahui bahwa napas itu kasar. Kamu sekedar mengetahui, tidaklah perlu bagimu untuk memanipulasi pernapasan. Jika kamu dapat secara terus-menerus tetap mengawasi pernapasan tanpa berpikir tentang hal-hal lain, pikiranmu akan akhirnya jatuh ke dalam ketenangan. Inilah yang disebut samadhi. Ketika pikiran jatuh ke dalam ketenangan, terkadang tubuh dan lapas lenyap dari kesadaranmu. Dan yang tersisa hanya tinggal kesadaran itu sendiri. Ia yang mengetahui, si pengetahu. Si pengetahu adalah ciri sebenarnya dari pikiran. Ketika pikiran berhenti berpikir, segala hal akan lenyap, kecuali kesadaran. Pemikiran-pemikiranmu muncul dan berhenti. Tetapi kesadaranmu tidak pernah berhenti. Kesadaran selalu ada di sana. Tetapi kamu tidak mengetahui itu karena pemikiran-pemikiranmu memblokirmu agar tidak melihat kesadaran. Tanpa kesadaran tersebut, kamu tidak akan mampu mengetahui apa yang sedang saya bicarakan. Ia yang mengetahuilah, yang mengetahui bahwa saya sedang berbicara denganmu. Ia yang mengetahui semua yang saya katakan, dan juga mengetahui semua yang kamu pikirkan. Kesadaran tidak muncul dan berhenti. Kesadaran selalu di sana. Hanya saja, kamu tidak dapat melihatnya karena kesadaran terblokir oleh pemikiran-pemikiranmu. Apa yang kamu biasa lihat adalah pemikiran-pemikiranmu sendiri, bukan kesadaran. Kesadaran melihat pemikiran-pemikiran, tetapi tidak melihat kesadaran itu sendiri. Ketika kamu berhenti berpikir, maka tidak ada lagi yang tersisa, kecuali kesadaran itu sendiri. Kesadaran inilah pikiran yang sejati. Umat awam, apakah itu artinya ketika samadhi saya meningkat, kesadaran saya akan meningkat juga? Tan Ajahn, ya, kamu akan lebih mudah menyadari hal-hal di sekitar kamu, dan kamu akan belajar bagaimana cara menggunakan pikiran dengan cara-cara yang produktif dan menguntungkan. Saat ini, kamu tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan pikiran dengan cara yang menguntungkan. Kamu menggunakan pikiran untuk menyakiti dirimu sendiri. Pikiran tidak mengetahui bagaimana cara berlaku dengan benar. Pikiran sedang diperdaya oleh kebodohan batin. Pikiran tidak tahu di mana kebahagiaan sejati berada. Kebodohan batin memperdaya pikiran untuk berpikir bahwa agar pikiran bahagia,
Kamu harus memiliki kepemilikan materi, orang-orang, atau hal-hal. Tetapi semua hal ini adalah sementara. Kamu memperoleh hal-hal tersebut dan kemudian kamu akan kehilangan hal-hal tersebut. Ketika kamu memiliki hal-hal tersebut, kamu bahagia. Tetapi ketika kamu kehilangan hal-hal tersebut, kamu menjadi sedih. Jadi, kamu harus mendidik ulang pikiranmu untuk berpikir bahwa kebahagiaan sejati ditemukan di dalam samadhi, di dalam pikiran yang tenang, di dalam kesendirian, di dalam tidak memiliki kepemilikan, hal-hal, ataupun orang-orang sama sekali. Inilah apa yang kamu harus ajarkan pikiran setelah kamu memiliki samadhi. Jika kamu tidak memiliki samadhi, pikiran tidak mengetahui di mana kebahagiaan sejati berada. Namun, begitu kamu memiliki samadhi, kamu akan mengetahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ditemukan dengan menjadi damai dan tenang. Keinginanmu untuk hal-hal dan orang-orang akan menghancurkan kedamaian dan kebahagiaanmu. Ketika kamu melihat kebenaran ini, maka kamu mengetahui bahwa kamu harus melawan keinginanmu. Dalam rangka agar mampu melawan keinginan, kamu harus menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk melihat bahwa segala hal bukanlah kebahagiaan. Segala hal yang kamu pikir dapat membawamu kebahagiaan, faktanya membawakanmu penderitaan. Segala hal membawakanmu penderitaan karena segala hal tidaklah bertahan. Segala hal adalah sementara. Sebagai contoh, kamu berpikir ketika kamu memiliki seorang istri atau seorang suami, kamu akan menjadi bahagia. Namun, ketika dia meninggalkanmu, meninggal atau terpisah darimu, kamu menjadi sedih. Inilah yang kamu harus renungkan untuk mengajari pikiran bahwa segala hal yang pikiran pikir akan membawamu kebahagiaan, sesungguhnya membawakanmu duka. Karena segala hal tidaklah kekal, segala hal datang dan pergi. Tidak ada hal yang bertahan selamanya. Cepat atau lambat, suatu hari kamu akan berpisah dari segala hal yang kamu miliki. Duka artinya mengalami penuaan, sakit, dan kematian. Berpisah dari hal-hal yang kamu cintai, berhadapan dengan hal-hal yang tidak kamu sukai. Utamanya adalah kemelekatanmu terhadap 5 kanda. Inilah penderitaan. Kamu tidak tahu bahwa tubuh bukanlah milikmu. Oleh karena itu, kamu melekat terhadap tubuh. Kamu berpikir tubuh adalah milikmu. Kamu kemudian memiliki keinginan agar tubuh bertahan selamanya. Ketika tubuh tidak bertahan selamanya, kamu menjadi tidak bahagia. Jadi, kamu harus mengajari pikiran kebenaran bahwa tubuh bukanlah milikmu. Tubuh tidak membawamu kebahagiaan. Tubuh membawamu duka. Lebih baik untuk merelakan tubuh pergi dan bersedia menjadi tua, menjadi sakit, dan mati. Ketika kamu tidak memiliki kemelekatan terhadap tubuhmu dan membiarkan segala hal terjadi, kamu tidak akan sedih. Inilah langkah yang kamu harus lakukan setelah kamu keluar dari samadhi, yaitu untuk mengajari pikiran kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran bahwa segala hal yang kamu miliki, yang kamu pikir membawamu kebahagiaan, akan faktanya membawakanmu kesedihan. Jadi, kamu harus menyingkirkan keinginanmu untuk mau memiliki apapun. Kamu akan kemudian tetap damai dan bahagia selamanya. Umat awam wanita. Ada level-level samadhi yang berbeda. Dapatkah Ajahn menjelaskan level samadhi mana yang kita perlu miliki
dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan? Tan Ajahn, level samadhi yang kamu mau kembangkan adalah appana samadhi, ketika pikiran menjadi terkonsentrasi dan menjadi satu. Appana samadhi menghentikan semua aktivitas berpikir, dan yang tersisa hanyalah kekosongan, ia yang mengetahui. Inilah level samadhi yang kamu perlu miliki, karena itu memberimu kekuatan untuk melawan keinginanmu. Itu juga akan memberimu kebahagiaan sejati, kedamaian pikiran. Dengan memiliki appana samadhi, kamu akan kemudian memperoleh jenis kebahagiaan yang sebenarnya ini. Khanika samadhi adalah jenis samadhi yang sama dengan appana samadhi, tetapi durasi konsentrasi di dalam khanika samadhi lebih pendek. Ketika kamu memulai praktikmu, kamu akan pertama-tama mengalami khanika samadhi. Ini karena kamu tidak memiliki perhatian yang kuat. Perhatianmu hanya dapat membawa pikiranmu ke dalam ketenangan secara singkat. Kemudian, pikiran akan terpental keluar dikarenakan perlawanan dari keinginanmu. Karena keinginanmu masih sangatlah kuat. Jadi, kamu hanya dapat membawa pikiranmu ke dalam ketenangan secara singkat. Kemudian, pikiran akan kembali keluar dari ketenangan tersebut. Inilah yang disebut khanika samadhi. Ketika kamu sudah mengembangkan perhatian yang lebih kuat, pikiranmu dapat tetap damai dan tenang untuk jangka waktu yang lama. Dan inilah jenis samadhi yang mau kamu miliki, untuk menjaga pikiran damai dan tenang selama mungkin. Umat awam pria, apakah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Tan Ajahn, pertama-tama, kamu mau mengalami ketenangan di dalam meditasimu. Begitu kamu keluar dari samadhi, kamu masih tetap tenang. Namun, akhirnya ketika kamu mulai berpikir dan mulai menginginkan hal-hal, ketenangan akan lenyap. Jika kamu mau memelihara keadaan tenang ini, setelah kamu keluar dari samadhi, kamu harus mengendalikan pemikiranmu. Kamu tidak membiarkan pikiran berpikir sejalan dengan keinginan. Kamu mengendalikan pikiran untuk berpikir tentang anicca, dukkha, anatta. Akan tetapi, sebagai seorang umat awam, tidaklah mungkin untuk melakukannya. Sebagai seorang umat awam, ketika kamu sedang bekerja, kamu selalu berpikir bahwa segala hal adalah kekal. Kamu berpikir bahwa hal-hal yang baik akan bertahan selamanya. Jadi, praktek berkontradiksi dengan cara hidupmu. Dalam rangka agar praktek tetap harmonis dengan cara hidupmu, kamu harus menjadi seorang biku. Dengan cara ini, segala hal berjalan dalam arah yang sama. Saat ini, praktekmu dan cara hidupmu saling berkontradiksi satu sama lain. Kamu mengalami perang tarik-menarik. Ketika kamu pergi ke wihara, kamu menemukan kedamaian. Tetapi ketika kamu pulang ke rumah, kamu menemukan dirimu menginginkan untuk memiliki ini atau itu. Kamu kemudian menjadi gelisah dan kamu menderita. Setelah kamu berpraktek selama beberapa waktu, jika kamu mau bergerak maju dalam praktekmu, kamu menyadari bahwa kamu harus menyesuaikan cara hidupmu. Jika tidak, kamu tidak akan maju dalam praktekmu, karena cara hidupmu dan praktekmu berlawanan satu sama lain. Jadi, kamu harus menyesuaikan cara hidupmu dan membuatnya bergerak dalam arah yang sama dengan praktekmu. Inilah yang biasanya terjadi pada semua orang. Ketika kamu baru mulai, kamu tidak mengetahui bahwa praktek tersebut akan membawakanmu kedamaian dan kebahagiaan. Kamu kemudian menyadari bahwa berpraktek secara paruh waktu hanya dapat memberimu hasil sebanyak ini. Kamu menyadari
bahwa kamu memerlukan lebih banyak waktu untuk praktek. Jika tidak, kamu tidak akan mampu mendapat lebih banyak hasil. Saat ini, kamu hanya dapat melakukannya di waktu-waktu libur seperti akhir minggu. Di hari kerja, ketika kamu harus berangkat bekerja, cara hidupmu dan praktekmu bergerak dalam arah yang berbeda. Jadi, kamu bergerak mundur maju dan kamu tidak akan mampu maju jauh. Jika kamu mau maju dengan sangat jauh, kamu harus bergerak dalam satu arah. Samadhi yang lain, upacara samadhi, adalah level di mana seseorang sedang mengalami segala macam nimitta. Ketika pikiranmu menjadi tenang, pikiran mulai memiliki aktivitas-aktivitas psikis, seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, kemampuan untuk melihat hal-hal yang kamu secara normal tidak dapat lihat dengan mata, kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk surgawi, dan sebagainya. Samadhi jenis ini tidaklah baik, karena tidak membawakanmu kedamaian dan kebahagiaan. Ini seperti menonton sebuah film. Bukannya menonton sebuah film dengan matamu, kamu pergi menonton sebuah film dengan mata mentalmu. Jika kamu memiliki jenis upacara samadhi ini, kamu seharusnya mengabaikannya dengan menggunakan perhatian untuk membawa pikiranmu ke appana samadhi. Kamu melanjutkan dengan meditasimu. Jika kamu sedang mengawasi pernapasanmu, kamu kembali mengamati napasmu. Jika kamu menggunakan sebuah mantra, Buddho, kamu kembali merapalkan mantra. Jika kamu memiliki perhatian yang kuat, kamu dapat menarik pikiranmu keluar dari jenis samadhi itu. Jika kamu mengikuti apa yang kamu lihat, kamu akan terbenam dalam apa yang kamu lihat. Kamu tidak akan mendapatkan kedamaian karena pikiranmu masih memiliki keinginan dalam apa yang kamu lihat atau apa yang kamu rasakan. Jadi, ketika kamu keluar dari samadhi, kamu tidak merasa beristirahat dan kamu tidak akan memiliki kedamaian dan kebahagiaan. Kamu tidak mau jenis samadhi ini. Lagi pula, dari apa yang saya dengar, hanya sedikit orang yang memiliki jenis kemampuan ini. Jadi, janganlah mengkhawatirkannya. Umat awam, wanita. Setelah mendengarkan ceramah Ajahn, saya memiliki semacam perasaan di dalam saya. Apakah ini? Tan Ajahn, jenis perasaan apa yang kamu alami? Kamu harus mengetahuinya, karena saya tidak mengetahui jenis perasaan apa yang kamu miliki. Ada 3 jenis perasaan, baik, buruk, atau netral. Perasaan-perasaan ini terus berubah. Janganlah melekat pada perasaan-perasaan tersebut. Cukup sadari perasaan-perasaan itu. Jika kamu mengalami perasaan-perasaan baik, janganlah menginginkan perasaan-perasaan baik itu untuk bertahan, karena perasaan-perasaan baik itu tidak akan bertahan. Jika kamu memiliki perasaan-perasaan buruk, janganlah menginginkan agar perasaan-perasaan buruk tersebut lenyap, karena kamu tidak dapat menyingkirkan perasaan-perasaan buruk tersebut. Perasaan-perasaan itu akan pergi dengan sendirinya. Yang kamu harus lakukan hanyalah sekedar menyadari perasaan-perasaan tersebut. Dan jangan melekat pada satupun perasaan tersebut. Kamu dapat membuat jenis perasaan tertentu terjadi padamu. Jika kamu mau memiliki perasaan damai, maka kamu harus menjaga perhatian. Semakin kuat perhatian yang kamu miliki, semakin damai dan tenang pikiran dan perasaan kamu akan jadinya. Jika kamu mau menghentikan perasaan-perasaan buruk muncul, maka kamu harus menghentikan keinginanmu, karena semua perasaan-perasaan buruk muncul dari keinginanmu. Ketika kamu mau memiliki sesuatu dan kamu tidak dapat memperolehnya, kamu merasa buruk. Jika kamu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk memiliki apapun, maka tidaklah masalah ketika kamu mendapatkan hal-hal tersebut atau tidak. Jadi,
cobalah untuk menyingkirkan keinginanmu. Maka kamu dapat menyingkirkan perasaan-perasaan burukmu. Cobalah mengembangkan perhatian, maka kamu akan mendapatkan perasaan baik, sebuah perasaan damai. Umat awam, wanita, apakah sati dan sampajanya perhatian dan kesadaran? Tan Ajahn, kesadaran bukanlah sampajanya. Sampajanya adalah perhatian yang terus-menerus. Kesadaran adalah ia yang mengetahui. Ketika pikiran masuk ke dalam ketunggalan dan menjadi satu, kesadaran akan tampak. Ia yang mengetahui sudah ada di sana, tetapi kamu tidak melihatnya. Ketika pikiran aktif, kamu tidak dapat melihat ia yang mengetahui. Ketika pikiran menghentikan semua aktivitas, ia yang mengetahui akan tampak. Umat awam, wanita, apakah itu ketika pikiran menyadari pemikiran yang muncul? Tan Ajahn, itu perhatian. Umat awam, wanita, apakah yang mengetahui itu perhatian? Tan Ajahn, sangatlah sulit untuk memisahkan perhatian dari yang mengetahui. Yang mengetahui selalu ada di sana, tetapi terkadang yang mengetahui tidak bersama dengan apa yang seharusnya kamu ketahui. Jadi, kamu memerlukan perhatian untuk membawa yang mengetahui untuk mengetahui apa yang kamu seharusnya ketahui. Umat awam, wanita, apakah perhatian dan perhatian yang terus-menerus itu bersama-sama? Tan Ajahn, perhatian dan perhatian yang terus-menerus adalah hal-hal yang menarik pikiran menuju ke dalam. Pemikiran-pemikiranmu mau menarik kesadaranmu menuju berbagai aktivitas di luar. Jika kamu mau membawa kesadaran ke dalam, kamu perlu memiliki perhatian. Umat awam, wanita, apakah sati dan sampajanya? Tan Ajahn, sati hanyalah perhatian. Sati tidaklah terus-menerus. Kamu bisa berperhatian, tetapi momen berikutnya kamu bisa lupa berperhatian. Jika kamu memiliki perhatian yang terus-menerus, itu disebut sampajanya. Sampajanya bukanlah ia yang mengetahui. Ia yang mengetahui hanya tampak ketika pikiran berhenti berpikir. Setelah pikiran berhenti berpikir, kamu dapat melihat ia yang mengetahui, karena tinggal itu yang tersisa. Analoginya adalah ketika kamu menyalakan TV. Kamu melihat gambar yang diproyeksikan pada TV kamu. Kamu tidak melihat layar TV itu sendiri. Jika kamu mau melihat layar TV, kamu harus mematikan TV tersebut. Pemikiran-pemikiranmu adalah seperti gambar yang diproyeksikan pada layar TV. Kesadaran adalah ia yang berada di belakang, di balik pemikiran-pemikiran tersebut. Ketika kamu mematikan pemikiran-pemikiran tersebut, maka yang tersisa tinggal kesadaran saja. Itu seperti menonton TV. Ketika kamu mematikan TV, yang tersisa tinggal layarnya, kacanya saja. Ketika kamu menyalakan TV, kamu melihat gambar-gambar di TV. Kamu tidak dapat melihat kacanya. Jadi, pemikiran-pemikiranmu adalah persis seperti gambar-gambar di pikiranmu. Ketika kamu mematikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam rangka agar kamu melihat pikiranmu, ia yang mengetahui. Umat awam, wanita, kapan dan bagaimana seharusnya kita bercermin dan merenung? Tan Ajahn, kamu dapat melakukannya kapan saja ketika kamu sedang tidak bermeditasi. Namun, itu bergantung pada perhatianmu. Apakah kamu dapat mengarahkan pikiranmu untuk bercermin dan berpikir dengan cara dhamma atau tidak? Demikianlah saya hentikan dahulu video part 21 sampai di sini. Pada video part selanjutnya,
saya akan melanjutkan untuk membacakan jawaban dari Tan Ajan untuk pertanyaan terakhir tersebut. Kemudian, setelah selesai membacakan bab 21, saya akan melanjutkan ke bab 22 umat awam asal Irak 13 Desember 2015 dan bab 23 umat awam asal Finlandia 26 Desember 2015. Juga biografi singkat dari Prahajan Sucat Abhijato, dan sedikit informasi mengenai jadwal harian dan rute mengumpulkan dana makanan dari Tan Ajan Sucat Abhijato. Sehingga dengan demikian, pada video part selanjutnya, yaitu video part 22, merupakan video terakhir dari pembacaan buku Dhamma in English 2014 dan 2015 ini. Terima kasih. Kalena dhamma sawanaংเอตัมมังคลมุตตมัง